Jarwo tahu gilirannya tiba setelah mendengar kabar kematian Edwin yang mengerikan. Wajahnya pucat seperti kain kafan saat ia berjalan menuju masjid desa di sore yang mendung. Langkahnya berat seolah membawa beban dosa seberat gunung. Masjid itu sederhana, dengan dinding batu kapur dan lantai anyaman bambu yang dingin. Jarwo masuk melepas sandal lusuhnya dan duduk di pojok ruangan jauh dari jamaah lain yang sedang mengaji. Ia mulai berdoa dengan suara pelan. Tangannya terangkat memohon ampun pada Tuhan. Air mata mengalir di pipi kasarnya yang biasa tersenyum jahat. Ya Allah, ampuni hamba yang khilaf. Kita sengaja. Itu karena mabuk dan nafsu sesaat. Lindungi aku dari roh yang marah. Gumamnya berulang. Suaranya bergetar seperti daun kering ditiup angin. Imam masjid, seorang lelaki tua bernama Pak Haji, melihat Jarwo dari kejauhan dan mendekat pelan. Jarwo, kamu kelihatan resah. Ada masalah apa? Cerita saja, mungkin bisa ringankan hati, kata Pak Haji sambil duduk di sebelahnya. Tangannya menepuk bahu Jarwo dengan lembut. Jarwo menoleh, matanya merah karena kurang tidur dan mimpi buruk yang datang setiap malam. Pak Haji, aku takut. Desa ini lagi dihantui, katanya roh Tiwi balik. Edwin mati aneh, tubuhnya robek seperti diserang setan. Ku tak mau jadi korban berikutnya. Pak Haji menggeleng pelan. Wajahnya bijak tapi khawatir. Itu mungkin ujian dari Yang Kuasa. Banyak-banyak istighfar, Jarwo. Kalau ada dosa besar, minta ampun sungguh-sungguh. Roh yang mati tak wajar memang bisa gentayangan. Tapi doa bisa lindungi kita. Jarwo mengangguk lemah. Tapi dalam hati ia tahu doa tak cukup. Karena arwah Tiwi tak peduli doa manusia berdosa seperti dirinya. Ia ingat malam itu. Bagaimana ia memukul kepala Tiwi dengan batu hingga darah menyembur. Dan nafsunya yang ganas saat memaksa mulutnya. Terima kasih, Pak, aku akan coba, jawab Jarwo singkat, lalu berdiri dan pulang sebelum maghrib tiba. Langit semakin gelap seperti firasat buruk. Malam itu, Jarwo bersembunyi di rumahnya yang kecil di belakang pohon mangga tua. Pintu terkunci rapat dengan gembok besi yang ia pasang baru pagi tadi. Jendela-jendela ditutup kain tebal. Lilin dinyalakan di setiap sudut untuk usir kegelapan, tapi bayang-bayang tetap menari aneh di dinding. Jarwo duduk di dipan, memegang tasbih kayu sambil mengucap zikir berulang. Tubuhnya menggigil meski udara tak terlalu dingin. Aku aman di sini, tak ada yang bisa masuk, gumamnya pada diri sendiri mencoba meyakinkan hati yang sudah retak. Tapi tiba-tiba suara angin menderu di luar. Dan dari dinding rumah yang retak, suara Tiwi bergema pelan seperti gema dari kubur. Jarwo, kau yang memukulku dengan batu, hingga kepalaku pecah seperti telur busuk. Jarwo gemetar hebat, tasbih jatuh dari tangannya berguling ke lantai. Ia berdiri mendadak, mata melebar ke dinding kosong. Pergi, aku salah. Tolong jangan datang, jeritnya, suaranya pecah bercampur isah. Mundur hingga punggungnya menempel pintu. Tapi suara itu semakin jelas sekarang dari cermin tua di dinding kamar, yang pantulannya mulai berubah. Arwah Tiwi muncul pelan dari balik kaca. Seperti keluar dari air keruh, wajahnya hancur total dengan tulang pipi retak terlihat. Daging menggantung seperti kain robek, mulutnya menganga lebar memperlihatkan gigi hitam, dan rongga gelap yang mengeluarkan cairan hitam pekat. Matanya menyala merah seperti darah mendidih. Rambutnya basah meneteskan air busuk ke lantai. Jarwo menjerit kecil. Tangannya mencoba memecah cermin dengan tinju. Tapi kaca itu tetap utuh, hanya getar seperti bernyawa. Kau paksa mulutku dengan tangan kotormu. Sekarang giliranmu rasakan, kata arwah Tiwi. Suaranya serak seperti geraman dari neraka. Tangannya yang kurus dan membusuk terulur dari cermin, menembus kaca seperti asap. Jarwo berusaha lari ke pintu, tapi kakinya seperti terpaku, tubuhnya lumpuh oleh teror dingin yang merayap ke tulang. Tangan arwah menarik lidahnya dengan kuat. Jari-jari es itu memegang ujung lidah dan menarik pelan tapi pasti, membuat lidah memanjang seperti karet rusak. Darah mulai menetes dari gusi yang robek. Tidak, lepaskan! Sakit sekali, jerit Jarwo, suaranya terdistorsi karena lidah yang tertarik. Tangannya mencoba menarik kembali,
tapi hanya menyentuh dingin yang membekukan jarinya. Arwah Tiwi tertawa pelan. Suaranya bergema di ruangan seperti ribuan bisikan. "Rasakan, Jarwo. Kau ganas saat itu, paksa aku telan sesuatu yang kotor. Sekarang aku isi mulutmu dengan daging mayatku sendiri." Ia mendorong sesuatu ke mulut Jarwo. Dingin dan busuk seperti potongan daging busuk dari tubuhnya sendiri. Lembek dan berlendir, memenuhi rongga mulut hingga tersedak. Jarwo merasakan mulutnya diisi paksa. Daging itu bergerak seperti hidup, merayap ke tenggorokan dan menyumbat napasnya. Darah mengalir deras dari bibir yang robek karena tekanan. Ia jatuh berlutut, tangannya mencakar mulut sendiri. Mencoba muntahkan tapi semakin dalam. Gusi dan langit-langit mulutnya tercabik-cabik oleh kuku arwah yang tajam. "Ampun, tolong, aku tak tahan." Gumam Jarwo lemah. Darah muncrat dari mulutnya saat ia batuk. Lidahnya ditarik lebih kuat hingga putus dari akar. Darah menyembur seperti air mancur merah, meninggalkan rongga berdarah yang menganga. "Kenapa aku?" Gumam Jarwo sebelum mati. Suaranya samar karena darah memenuhi tenggorokan. Tubuhnya kejang-kejang di lantai. Mata terbelalak melihat arwah Tiwi yang tersenyum puas. Arwah itu berbisik dekat telinganya. Napas dinginnya membekukan darah di pipi Jarwo. "Karena kau paling ganas memukulku hingga mati. Balasanku selesai untukmu. Sekarang istirahat di neraka." Sosok itu menghilang pelan kembali ke cermin, meninggalkan ruangan sunyi dengan genangan darah yang mengalir ke seluruh lantai. Pagi harinya, tetangga menemukan pintu rumah Jarwo terbuka sendiri. Angin pagi meniup bau amis darah yang kuat. Mereka masuk dan berteriak histeris melihat tubuh Jarwo tewas di lantai. Mulutnya robek lebar seperti disayat pisau tumpul. Lidahnya hilang total seolah dicabut paksa. Rongga mulut penuh daging busuk yang tak dikenal. Darah kering membentuk pola aneh seperti tangan cakar. "Ya ampun, ini pasti ulah hantu Tiwi lagi," jerit seorang tetangga mundur ketakutan. Polisi datang lagi. Memeriksa tapi tak menemukan jejak manusia. Hanya luka-luka supernatural yang membuat mereka merinding. Desa semakin panik, rumah-rumah mulai ditinggalkan malam hari. Dan Tony yang mendengar berita itu mengunci dirinya di rumah dengan doa-doa panjang. Tahu ia yang terakhir. Ibu Jarwo ambruk menangis di depan mayat. "Anakku, kenapa engkau pergi begini? Timbalah si Usam sehingga dihukum seperti ini." Tapi tak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus membawa tangis samar seperti Tiwi. Cerita hantu semakin menyebar. Anak-anak desa tak berani keluar malam. Dan kegelapan semakin pekat menyelimuti lereng gunung, menanti akhir dari dendam arwah yang haus keadilan. Kita flashback ke sebulan sebelum kejadian ini. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah, hidup seorang gadis cantik bernama Tiwi. Usianya baru 22 tahun, tapi ia sudah menjadi guru TK yang dicintai anak-anak di desanya. Setiap pagi Tiwi berjalan kaki melewati sawah-sawah hijau yang membentang luas, membawa tas kain sederhana berisi buku cerita bergambar, pensil warna, dan alat mengajar lain seperti boneka tangan untuk mendongeng. Rambutnya panjang hitam legam, sering diikat ponytail sederhana, agar tidak mengganggu saat bermain dengan murid-muridnya. Kulitnya putih mulus seperti porselen, dan senyumnya selalu hangat, mampu menenangkan anak yang rewel sekalipun. Tiwi tinggal bersama orang tuanya di rumah bambu sederhana di pinggir desa, dekat dengan sungai kecil yang airnya jernih mengalir sepanjang tahun. Pagi itu, seperti biasa, Tiwi tiba di sekolah TK yang hanya berupa bangunan kayu dengan atap genteng merah. Anak-anak sudah menunggu di halaman, bermain ayunan dari ban bekas atau mengejar kupu-kupu. "Pagi, Ibu Tiwi," sapa seorang anak kecil bernama Rina, sambil berlari memeluk kakinya dengan tangan mungil yang lengket karena makan pisang goreng tadi pagi. "Pagi juga, Rina. Sudah sarapan belum?" "Hari ini kita belajar tentang hewan-hewan di hutan ya," jawab Tiwi sambil mengusap kepala anak itu. Merasakan kehangatan yang membuat hatinya penuh, Rina mengangguk antusias, mata kecilnya berbinar. "Sudah, Bu. Mama masak bubur ayam. Bu Tiwi mau cerita tentang harimau enggak? Yang ganas tapi baik hati." Tiwi tertawa pelan.
Bisa saja, nanti kita gambar harimau bersama. Ayo panggil teman-temanmu masuk kelas. Anak-anak lain ikut berlarian mendekat. Ada Budi, anak laki-laki berusia 5 tahun yang suka mengganggu teman perempuan. Dan Sinta, gadis kecil pemalu yang selalu membawa boneka kain lusuh. Tiwi memimpin mereka masuk, menyanyikan lagu pembuka seperti biasa. Mari kita bernyanyi anak-anak. 1, 2, 3, selamat pagi semuanya. Di dalam kelas, Tiwi mulai mengajar dengan penuh semangat. Ia membuka buku cerita tentang hutan Jawa, menceritakan kisah monyet nakal yang mencuri buah dari pohon. Lihat ini anak-anak, monyet ini pintar tapi kalau nakal bisa jatuh dari pohon. Kita harus baik hati seperti burung yang berbagi makanan, katanya sambil menunjuk gambar. Anak-anak mendengarkan dengan mata lebar sesekali bertanya, Bu Tiwi, monyet bisa bicara nggak? Tanya Budi sambil mengunyah permen yang disembunyikan di saku. Tidak bisa bicara seperti kita, Budi, tapi mereka punya bahasa sendiri, seperti suara uak-uak. Coba tirukan, jawab Tiwi, dan ruangan pun dipenuhi tawa anak-anak yang menirukan suara hewan. Setelah itu Tiwi membagikan kertas dan pensil warna. Sekarang gambar hewan favorit kalian. Nanti Bu Tiwi puji yang paling bagus. Sinta mendekat pelan, menunjukkan gambarnya yang mirip kucing. Buru, ini kucingku di rumah. Namanya Empus. Dia suka tidur di pangkuanku. Bagus sekali, Sinta, warnanya cerah. Kamu pintar menggambar, puji Tiwi sambil membelai rambut anak itu. Hari-hari seperti ini membuat Tiwi bahagia. Ia lahir dan besar di desa ini. Yatim sejak kecil setelah ayahnya meninggal karena longsor gunung. Ibunya bekerja sebagai buruh tani, jadi Tiwi belajar mandiri sejak remaja. Ia lulus dari sekolah guru di kota terdekat dan kembali ke desa untuk mengajar, berharap anak-anak desa punya masa depan lebih baik. Tiwi juga aktif di kegiatan desa, seperti gotong royong membersihkan sungai, atau mengajar mengaji di mushola sore hari. Desa itu tenang, dengan rumah-rumah beratap ijuk dan jalan tanah yang berdebu saat kemarau. Sawah-sawah hijau dikelilingi pohon bambu yang bergoyang ditiup angin, dan suara ayam berkokok saling sahut di pagi hari. Tapi bukan berarti tanpa masalah. Ada sekelompok pemuda pengangguran yang sering nongkrong di warung kopi di pinggir jalan utama. Tony, Edwin, dan Jarwo. Mereka dikenal sebagai tukang mabuk dan suka mengganggu gadis-gadis desa, meski belum pernah berbuat kelewat batas. Tony, yang paling tua di antara mereka, bekerja serabutan sebagai tukang ojek tapi lebih sering malas-malasan. Edwin, adik sepupunya, baru pulang dari kota setelah gagal kuliah. Jarwo, yang paling pendiam tapi mata liar, sering menghabiskan waktu berjudi kecil-kecilan. Tiwi sering menghindari mereka, memilih jalan memutar saat pulang sekolah agar tak melewati warung itu. Tapi mata mereka selalu mengikuti gerak-geriknya, seperti serigala mengintai mangsa. Suatu siang saat Tiwi lewat dekat warung untuk beli es teh di toko sebelah, mereka mulai berbisik. Lihat itu si Tiwi. Badannya montok sekali, bro, bisik Tony pada Edwin sambil tertawa licik. Suaranya cukup keras hingga Tiwi hampir mendengar. Ya, aku pengen nyicipin. Tapi dia sombong, jarang melirik kita, sahut Edwin, sambil meniup asap rokok yang mengepul ke udara. Jarwo hanya menyeringai. Matanya penuh nafsu, tangannya menggenggam gelas kopi hitam pekat. Kalau malam hujan, mungkin dia sendirian. Kita bisa ajak ngobrol, usul Jarwo pelan. Suaranya dingin seperti angin malam. Tony mengangguk setuju. Ide bagus. Dia guru TK, pasti polos. Kita bilang mau antar pulang biar aman. Edwin tertawa. Aman dari apa? Dari kita sendiri? Mereka bertiga sering bercanda kasar tentang Tiwi, membahas tubuhnya dengan kata-kata vulgar saat tak ada orang lain, tanpa tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi bibit bencana, meracuni pikiran mereka hingga tak bisa dikendalikan lagi. Sore itu, setelah sekolah usai, Tiwi bertemu Bu RT di jalan. Tiwi, besok rapat orang tua murid ya. Jangan lupa bawa daftar nilai anak-anak, kata Bu RT sambil membawa keranjang sayur. Baik Bu, saya siapkan. Anak-anak semakin pintar, terutama Rina yang suka membaca, jawab Tiwi ramah. Bu RT mengangguk. Kamu guru yang baik, Tiwi. Desa ini beruntung punya kamu. Hati-hati pulang, hari ini cuaca mendung. Tiwi mengiyakan.
melanjutkan perjalanan pulang sambil memikirkan rencana pelajaran besok. Ia tak sadar bahwa di balik pohon mangga dekat rumahnya, Jarwo mengawasi dari kejauhan. Bibirnya melengkung senyum jahat. Desa yang damai ini menyimpan kegelapan di balik senyum ramahnya. Dan Tiwi, dengan kepolosannya, menjadi sasaran tak terduga. Malam mulai turun. Angin berhembus membawa aroma bunga melati dari kebun tetangga. Tapi di hati para pemuda itu, badai mulai mengumpul. Di rumah, Tiwi membantu ibunya memasak nasi liwet dengan ikan asin dan sambal terasi. "Ibu, hari ini anak-anak gambar hewan lucu sekali. Budi gambar gajah dengan belalai panjang seperti ular," cerita Tiwi sambil mengaduk nasi. Ibunya tersenyum lelah. "Bagus nak, kamu seperti ayahmu dulu suka mengajar. Tapi jangan lupa istirahat, jangan terlalu capek." Tiwi mengangguk, hatinya hangat. Malam itu ia tidur nyenyak. Mimpi tentang anak-anak tertawa di hutan hijau. Tanpa tahu bahwa mimpi buruk nyata sedang mendekat. Desa tetap tenang, tapi benih kejahatan sudah ditanam, menunggu hujan deras untuk tumbuh. Malam itu hujan deras mengguyur desa seperti air bah dari langit yang marah. Tiwi baru saja pulang dari sekolah TK setelah mengadakan rapat panjang dengan orang tua murid, membahas kemajuan anak-anak dan rencana kegiatan mendatang. Tubuhnya lelah setelah seharian berdiri dan berbicara, tapi ia tetap berusaha tersenyum saat berpamitan dengan para orang tua. "Terima kasih sudah datang, Pak Bu. Anak-anak kita semakin pintar berkat dukungan kalian," katanya tadi sore sebelum hujan mulai turun. Kini jalan setapak yang biasanya ramai dengan anak-anak pulang sekolah atau petani membawa cangkul, kini sepi seperti kuburan, hanya ditemani suara angin menderu dan gemuruh petir yang sesekali menyambar langit hitam pekat. Joyo mempercepat langkah, sepatu kainnya licin di lumpur merah yang menggenang, rok panjangnya basah kuyup menempel di tubuhnya, menonjolkan lekuk pinggul dan dada, yang membuatnya merasa tidak nyaman di kegelapan ini. Tiwi memeluk tasnya erat. Pikirannya melayang ke rumah di mana ibunya pasti sudah menunggu dengan secangkir teh jahe hangat. Cepat sampai rumah, hujan ini makin deras. Gumamnya pada diri sendiri, suaranya hilang dalam deru air. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang liar. Daunnya beterbangan seperti roh-roh gelisah. Dia ingat cerita nenek dulu tentang hantu penunggu malam hujan. Tapi ia gelengkan kepala, berusaha fokus pada jalan di depan. Cahaya petir sesekali menerangi sekitar, menunjukkan bayangan pohon beringin raksasa yang berdiri angker di tikungan. Akarnya menjuntai seperti tangan-tangan siap meraih. Di belakang pohon beringin besar itu, Tony, Edwin, dan Jarwo sedang minum tuak dari botol kaca murah yang mereka beli di warung pinggir desa. Mereka sudah mabuk berat setelah menghabiskan botol ketiga. Mata merah karena campuran alkohol dan asap rokok yang mereka hisap bergantian. Nafsu mereka membara seperti api unggun yang tak kunjung padam, dipicu obrolan kasar sepanjang sore tentang gadis-gadis desa. Tony, yang paling berani di antara mereka, menyeka mulutnya dengan punggung tangan, tatapannya liar ke arah jalan setapak. "Lihat itu si Tiwi sendirian. Kesempatan ini," katanya sambil berdiri. Tubuhnya goyah sedikit karena mabuk tapi tetap tegap. Edwin menoleh, matanya menyipit melihat sosok Tiwi yang samar di kegelapan. "Serius, kalau ketahuan bagaimana?" tanyanya ragu. Meski senyumnya yang miring mengkhianati keraguan itu, menunjukkan ia sudah terbawa arus nafsu. Tanganannya gemetar memegang botol tuak, tapi bukan karena takut, melainkan karena gairah yang mulai mendidih di dadanya. Jarwo tertawa pelan. Suaranya serak seperti geraman anjing liar. Giginya kuning terlihat di cahaya petir. "Desa sepi, hujan deras. Siapa yang bakal dengar? Ayo kita ajak main dia. Sudah lama aku pengen pegang tubuh montok itu," katanya sambil melempar botol kosong ke semak. Suaranya pecah di antara tawa. Mereka bertiga saling pandang. Senyum jahat mereka di wajah mereka yang basah oleh hujan. Tony mengangguk. "Benar, dia sendirian, tak ada yang lewat malam ini. Kita cepat saja, habis itu pulang seperti biasa." Edwin menggosok tangannya. "Aku setuju. Tapi jangan kasar dulu, biar dia diam sendiri." Jarwo menyeringai lebih lebar.
kasar atau tidak dia pasti menurut. Lihat saja nanti. Mereka bertiga bergerak diam-diam, menyergap Tiwi dari belakang seperti predator di hutan gelap. Tangan kasar Tony menutup mulutnya dengan kuat. Jari-jarinya menekan bibir Tiwi hingga terasa sakit. Sementara Edwin dan Jarwo menarik tubuhnya ke semak-semak lebat di pinggir hutan. Duri-duri menusuk kulitnya tapi mereka tak peduli. Tiwi meronta sekuat tenaga. Kakinya menendang lumpur. Tapi kekuatan tiga lelaki mabuk itu terlalu besar baginya. Nafasnya tersengal, matanya melebar ketakutan melihat wajah-wajah yang dikenalnya dari desa. Apa-apaan ini? Lepisin aku, jerit Tiwi sambil meronta. Suaranya tertelan hujan deras yang semakin gencar. Tapi ia tak menyerah. Giginya mencoba menggigit tangan Tony. Tony mengumpat pelan. Diam kau, jangan lawan atau lebih sakit nanti. Edwin menarik lengannya ke belakang, membuat bahu Tiwi nyeri seperti mau patah. Sementara Jarwo memegang kakinya, jarinya meremas paha Tiwi dengan kasar. Tenang cantik, kami cuma mau bersenang-senang sebentar, kata Jarwo, suaranya penuh ejekan. Tiwi menggelengkan kepala liar, air mata bercampur hujan mengalir di pipinya. Tolong, jangan! Aku kenal kalian, ini salah. Lepaskan! Serunya lagi, suaranya pecah karena ketakutan. Tapi hujan menelan segalanya. Tak ada yang mendengar di desa yang tertidur. Tony tertawa. Tangannya yang lain mulai merobek baju Tiwi dari kerah. Kain katun basah itu robek dengan mudah, memperlihatkan kulit putihnya yang basah dan gemetar. Jangan berisik sayang, kami cuma mau bersenang-senang, katanya sambil menekan tubuh Tiwi ke tanah berlumpur. Duri semak menusuk punggungnya tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan teror di hatinya. Edwin bergabung, tangannya meraih pinggang Tiwi. Merobek roknya lebih lanjut hingga kain itu menggantung compang-camping. Lihat tubuhmu ini milik kami malam ini. Jangan pura-pura suci, guru kecil. Ejeknya, nafasnya panas di telinga Tiwi. Jarwo tak mau kalah, ia menarik kaki Tiwi lebih lebar. Jarinya menyusuri paha dalamnya dengan paksa. Aku duluan ya. Untuk kamu, Tony? Tanyanya pada temannya. Mata mereka saling bertemu dalam kegelapan, penuh hasrat binatang. Tiwi berusaha berteriak lagi. Tidak. Tolong, ada orang? Bantu aku. Tapi tangan Tony kembali menutup mulutnya. Kali ini lebih keras hingga ia sulit bernafas. Hujan terus mengguyur, menyembunyikan dosa mereka di balik tirai air. Tiwi merasakan dingin menusuk tulang. Tubuhnya gemetar tak terkendali, tapi perlawanannya tak berhenti. Dia menendang Jarwo di perut, membuatnya mengadu. Sialan, dia liar juga, kata Jarwo marah. Lalu memukul paha Tiwi dengan telapak tangan hingga memar merah muncul. Tony menekan lebih kuat. Cepat pegang dia baik-baik. Jangan biarkan lolos. Edwin mengikat tangan Tiwi dengan sabuk celananya sendiri. Kain kulit itu mengikat pergelangan tangannya hingga berdarah. Sekarang diam, nikmati saja atau kami buat lebih buruk. Ancamnya, suaranya dingin seperti pisau. Malam semakin gelap, petir menyambar lagi, menerangi wajah Tiwi yang penuh air mata dan ketakutan. Ia memohon dalam hati, berdoa pada Tuhan, agar ada keajaiban tapi tak ada yang datang. Para lelaki itu semakin berani, tangan mereka meraba-raba tanpa ampun. Merobek sisa pakaian Tiwi hingga ia telanjang di lumpur dingin. Lihat ini sempurna, gumam Tony matanya rakus. Tiwi menangis terseduh. Kenapa kalian lakukan ini? Aku tak pernah sakiti kalian. Tapi jawaban mereka hanya tawa kasar. Jarwo membungkuk, bibirnya mendekat ke telinga Tiwi. Karena kami bisa. Jadi kamu lemah. Edwin menambahkan, malam ini panjang, sayang. Kami akan bergantian sampai puas. Adegan itu berlanjut dalam kegelapan. Suara hujan menutupi jeritan Tiwi yang semakin lemah. Pohon beringin menjadi saksi bisu. Angin menderu seperti ratapan, tapi tak ada yang menghentikan. Tiwi merasakan tubuhnya diinvasi. Sakit yang tak terbayangkan menusuk setiap inci dirinya. Tapi ia tetap berjuang, menggaruk wajah Tony hingga berdarah. Kurang ajar! Umpat Tony, lalu memukul pipinya hingga bibirnya pecah. Jarwo dan Edwin tertawa. Itu baru permulaan. Malam gelap itu menjadi neraka bagi Tiwi.
Dan para pemuda itu tenggelam dalam kegelapan jiwa mereka sendiri, tanpa tahu bahwa balas dendam akan datang lebih ganas dari hujan ini. Tiwi berjuang sekuat tenaga, kakinya menendang lumpur yang licin. Tangannya mencakar lengan-lengan kasar yang menahannya. Tapi tiga lelaki itu terlalu kuat. Tubuh mereka menindihnya seperti beban batu di tanah yang lembab oleh hujan deras. Semak-semak duri menusuk kulitnya, meninggalkan goresan-goresan merah yang segera bercampur air hujan. Tangan mereka meraba-raba tubuhnya tanpa ampun, meremas dada, paha, dan bagian intimnya dengan kekerasan yang membuat Tiwi merasa tubuhnya seperti daging yang dipotong-potong. Nafasnya tersengal, hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Tapi tak ada yang bisa menolong di kegelapan malam ini. "Lepaskan, tolong. Siapapun bantu aku." Jeritnya lagi, suaranya pecah di antara deru angin. Tony yang pertama mengambil giliran. Ia menekan tubuh Tiwi dengan berat badannya. Lututnya menjejak paha Tiwi hingga memar biru muncul. Cuyi merobek sisa kain yang menutupi bagian bawah Tiwi. Jarinya memaksa membuka kakinya lebar-lebar. "Diam kamu, nikmati saja," bentak Tony sambil terus menggerakkan pinggulnya. Nafasnya memburu seperti binatang kelaparan. Tiwi merasakan sakit yang menusuk dalam, seperti pisau panas yang merobek dagingnya dari dalam. Darah mulai mengalir hangat di antara pahanya. "Ah, sakit! Tolong, lepaskan!" teriak Tiwi. Air matanya bercampur hujan yang mengguyur wajahnya, membuat matanya perih. Dia mencoba mendorong dada Tony, tapi tangan Edwin menahan lengannya di belakang, membuat bahunya seperti mau lepas dari sendi. "Berhenti meronta, atau aku patahkan tanganmu," ancam Edwin. Suaranya penuh ejekan sambil tertawa kecil. Tony terus bergerak kasar, pinggulnya menghantam tubuh Tiwi berulang kali. Setiap dorongan membuat Tiwi menjerit pelan karena mulutnya ditutup tangan Jarwo. "Rasanya enak sekali, bro." Tubuhnya panas di dalam, gumam Tony pada teman-temannya. Matanya liar penuh kepuasan. Jarwo menyeringai, tangannya meremas leher Tiwi ringan untuk membuatnya diam. "Cepat selesai, aku sudah tak sabar." Tiwi menangis terseduh, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dingin hujan meresap ke tulang-tulangnya, tapi panas dari tubuh Tony membuatnya mual. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi, Tony akhirnya menyelesaikan dengan erangan puas. Cairan hangatnya membasahi tubuh Tiwi yang sudah rusak. Ia mundur, menarik celananya naik sambil tersenyum jahat. "Giliranmu, Edwin. Jangan lama-lama." Edwin segera mengambil alih. Ia membalikkan tubuh Tiwi dengan kasar, memaksanya berlutut seperti binatang di lumpur yang menggenang. Lutut Tiwi menekuk paksa. Duri semak menusuk telapak tangannya yang terikat. "Aku suka dari belakang," katanya sambil tertawa. Lalu menusuk dengan brutal, tangannya memegang pinggul Tiwi erat hingga jari-jarinya meninggalkan bekas ungu. Sakit baru menyambar Tiwi seperti api membakar dari belakang. Robekan baru terbentuk di tubuhnya yang sudah lemah. "Tidak, tolong hentikan. Aku mohon." Tangis Tiwi, suaranya semakin lemah. Tubuhnya gemetar karena dingin dan rasa sakit yang tak tertahankan. Edwin tak peduli. Ia menarik rambut Tiwi ke belakang, membuat lehernya meregang hingga nyeri. "Diam dan terima saja. Kamu guru TK, pasti biasa main begini diam-diam." Ejeknya, nafasnya panas di punggung Tiwi. Jarwo menonton dengan mata rakus, tangannya sudah meraba dirinya sendiri. "Gerak lebih cepat, Edwin. Aku mau giliran." Edwin tertawa lagi, dorongannya semakin ganas. Setiap hantaman membuat Tiwi merasa tulang pinggulnya seperti retak. Darah dan cairan bercampur di lumpur di bawahnya. Baunya amis menusuk hidungnya sendiri. "Sakit sekali, Tane, tolong, ibu." Gumam Tiwi lemah. Pikirannya melayang ke rumah, ke wajah ibunya yang lembut. Tapi Edwin terus hingga puas, akhirnya menyelesaikan dengan jeritan kemenangan. Meninggalkan Tiwi tergeletak seperti boneka rusak. "Mantap. Sekarang kamu, Jarwo. Jangan buang waktu." Jarwo yang terakhir, ia paling ganas di antara mereka, matanya merah penuh amarah dan nafsu yang tak terkendali. Ia menarik tubuh Tiwi naik, memaksanya duduk di depannya. "Aku mau mukanya," katanya sambil memaksa Tiwi membuka mulut dengan jari-jarinya yang kotor.
Tiwi dengan sisa tenaga menggigit tangannya kuat hingga darah Jarwo mengalir. Giginya meninggalkan bekas dalam. Jarwo menjerit kesakitan. "Bajingan, kamu minta mati ya?" Tiwi marah besar. Tangannya meraih batu besar dari tanah, seukuran kepalan tangan dan memukul kepala Tiwi dengan keras. Suara retak terdengar. Darah mengalir deras dari pelipis Tiwi. Matahari dunia mulai gelap baginya. Tiwi roboh. Tubuhnya tak bergerak lagi. Nafasnya berhenti di tengah hujan yang tak henti. Edwin mundur ketakutan. Wajahnya pucat melihat darah yang menggenang. "Kamu gila, Jar? Dia mati ini." Paniknya, suaranya gemetar sambil menyentuh leher Tiwi yang sudah dingin. Jarwo menyeka darah dari tangannya, napasnya masih memburu. "Dia yang mulai gigit aku seperti anjing. Sudah mati ya sudah, tak bisa cerita lagi." Tony yang paling tenang berdiri dan menarik napas dalam. "Tenang, kita buang saja di sungai. Besok bilang hilang karena banjir. Tak ada saksi, hujan hapus jejak." Mereka bertiga mengangkat mayat Tiwi yang lemas. Tangan dan kakinya menggantung seperti kain basah. Darah dari kepalanya menetes ke lumpur, meninggalkan jejak merah yang segera hilang oleh air hujan. "Berat juga tubuhnya sekarang," gumam Edwin sambil memegang kakinya. Merasa mual tapi tak berani bilang. Jarwo memegang bahu, cepat sebelum ada yang lewat. Tony memimpin jalan ke sungai yang banjir. Airnya keruh mengamuk seperti monster haus darah. Mereka melempar mayat Tiwi ke arus deras. Tubuhnya tenggelam sebentar lalu muncul lagi. Mengapung menjauh di bawah gelombang. "Selesai. Pulang sekarang, besok pura-pura tak tahu," kata Tony dingin, matanya tak menunjukkan penyesalan. Edwin mengangguk lemah. "Ya, tapi kalau ketahuan?" Jarwo tertawa pelan. "Tak akan. Arus bawa rahasia kita." Mereka berpisah di kegelapan. Hujan menyembunyikan dosa mereka, tapi malam itu meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus di jiwa masing-masing. Petir menyambar lagi, menerangi sungai di mana tubuh Tiwi menghilang. Rambutnya mengambang seperti rumput laut hitam. Desa tetap tertidur, tak sadar tragedi yang baru saja terjadi di pinggir hutan. Tapi roh Tiwi, meski tubuhnya hancur, mulai bergolak di alam lain, menunggu saat untuk kembali dan menuntut keadilan dengan cara yang lebih mengerikan. Hujan reda perlahan, tapi badai di hati para pelaku baru dimulai. Mayat Tiwi ditemukan mengapung di sungai oleh seorang petani yang sedang memeriksa bendungan. Tubuhnya sudah membusuk parah, kulitnya menghitam dan mengelupas seperti kain lapu, penuh luka robek dan memar yang dalam. Darah kering menempel di antara pahanya seperti noda abadi. Mata ikan yang mengapung di sekitarnya sudah mulai menggerogoti dagingnya, meninggalkan lubang-lubang kecil di wajah yang dulu cantik itu. Desa gempar seketika, suara tangis dan jeritan bergema dari rumah ke rumah. Saat berita menyebar seperti api di rumput kering, para tetangga berkumpul di pinggir sungai. Wajah mereka pucat melihat tubuh Tiwi yang ditarik ke darat dengan tongkat bambu panjang. "Ya Tuhan, siapa yang tega lakukan ini pada anak gadis baik seperti Tiwi?" ratap Bu RT sambil menutup mulutnya dengan selendang. Air matanya mengalir deras. Polisi dari kota datang sore itu, mengenakan seragam abu-abu basah oleh gerimis sisa hujan malam sebelumnya. Mereka memeriksa mayat dengan teliti, mencatat luka-luka pemukulan di kepala yang retak seperti tempurung kelapa pecah, robekan di bagian intim yang menunjukkan kekerasan seksual brutal, dan memar di leher serta pergelangan tangan. Ini pembunuhan disertai pemerkosaan, tapi tak ada bukti fisik selain luka-luka ini. Arus sungai sudah hapus semuanya, kata kepala polisi pada warga yang mengelilingi. Suaranya tegas tapi penuh penyesalan. Mereka bertanya pada penduduk desa, termasuk orang tua Tiwi yang ambruk menangis di tanah. "Anakku, siapa yang bunuh anakku?" Isa ibu Tiwi, tubuhnya gemetar sambil memeluk kain baju milik putrinya. Polisi mencurigai orang luar, mungkin pengembara atau buruh migran, tapi tak ada saksi mata. Tony, Edwin, dan Jarwo ikut hadir di kerumunan, berpura-pura ikut berduka dengan wajah murung dan mata menunduk. Kasihan sekali Tiwi.
Dia guru baik tak pantas akhir seperti ini, kata Tony pada tetangga. Suaranya dibuat serak seolah menahan tangis, padahal hatinya lega karena tak ada yang curiga. Tapi malam hari, ketiganya dihantui mimpi buruk yang sama. Tony bermimpi tubuh Tiwi bangkit dari sungai. Air keruh menetes dari mulutnya yang menganga. Tangannya meraih lehernya sambil berbisik ancaman. Edwin terbangun berkeringat dingin setelah melihat Tiwi mengejarnya di hutan gelap. Darah mengalir dari matanya seperti air mata merah. Jarwo paling parah. Ia mimpi giginya dicabut satu persatu oleh jari-jari dingin Tiwi. Darah memenuhi mulutnya hingga tersedah. Ini pasti karena rasa bersalah. Kita harus lupakan, bisik Tony pada mereka bertiga saat bertemu di warung pagi harinya. Wajah mereka pucat seperti mayat. Edwin mengangguk lemah. Aku tak bisa tidur lagi. Setiap malam dia datang. Jarwo hanya diam, tangannya gemetar memegang gelas kopi. Bekas gigitan di jarinya masih merah dan nyeri. Pemakaman Tiwi digelar siang itu di pekuburan desa, di bawah pohon waru tua yang daunnya berguguran seperti hujan duka. Warga desa datang ramai, membawa bunga melati dan doa-doa panjang. Ibu Tiwi menaburkan tanah pertama ke liang kubur. Suaranya pecah. Selamat jalan, nak. Maafkan ibu tak bisa lindungi kamu. Anak-anak TK yang dulu diajar Tiwi menangis kecil. Rina memegang boneka kain sambil bertanya pada ibunya. Bu Tiwi pergi kemana, Bu? Kenapa tak balik lagi? Tony, Edwin, dan Jarwo berdiri di belakang kerumunan. Berpura-pura berdoa, tapi mata mereka gelisah melirik kuburan yang baru ditutup. Selesai sudah, tak ada lagi yang tahu, gumam Edwin pelan pada Jarwo, tapi Jarwo hanya menggeleng. Aku merasa dia masih hidup. Lihat saja mimpi-mimpi itu. Malam pertama setelah pemakaman, Tony sendirian di rumahnya yang kecil di pinggir sawah. Angin berhembus kencang dari lereng gunung, membawa suara desau seperti ratapan hantu-hantu lama. Pohon-pohon bambu di halaman bergoyang seperti menari tarian maut. Daunnya berdesir-desir menyanyi lagu duka. Tony duduk di dipan kayu, mencoba minum kopi hitam untuk usir kantuk, tapi pikirannya tak bisa lepas dari wajah Tiwi yang hancur. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangis perempuan dari luar. Pelan tapi menusuk telinga seperti jarum es. Tangis itu semakin jelas, seperti Tiwi memanggil namanya di antara hembusan angin. Siapa di sana? Teriak Tony. Suaranya gemetar bercampur amarah. Hatinya berdegup kencang seperti jenderang yang dipukul liar. Ia berdiri, mendekati pintu kayu yang sudah lapuh. Tangannya memegang kapak kecil untuk jaga-jaga. Tak ada jawaban, hanya angin yang semakin kencang membuat atap rumah berderit. Lalu pintu terbuka sendiri dengan suara engsel berderit panjang. Angin menyapu masuk membawa daun-daun kering yang berputar di lantai. Di ambang pintu, sosok Tiwi muncul pelan. Tubuhnya basah kuyup seperti baru naik dari sungai. Kain kafan putihnya compang-camping menempel di kulit pucat yang retak-retak. Rambutnya panjang hitam menutupi wajah pucat pasi, tapi matanya merah seperti darah segar, menyala di kegelapan. Dari antara kakinya mengalir darah hitam pekat, menetes ke lantai membentuk genangan yang berbau amis dan busuk, seperti daging mati yang terendam air. Tony mundur ketakutan, kakinya tersandung kursi hingga hampir jatuh. Matanya melebar melihat sosok itu melangkah masuk. Kau mati. Ini mimpi. Jeritnya, suaranya pecah karena teror yang menyergap dadanya seperti cakar besi. Ia menggelengkan kepala liar, berusaha meyakinkan diri bahwa ini halusinasi dari tuak malam sebelumnya, tapi dingin yang merayap di ruangan membuat bulu kuduknya berdiri. Arwah Tiwi mendekat pelan. Langkahnya tak bersuara tapi meninggalkan jejak air berdarah di lantai tanah. Tony, kenapa kau lakukan itu padaku? Bisiknya, suaranya seperti angin ribut yang menderu di telinga. Penuh duka dan amarah yang membara. Wajahnya mendongak. Rambutnya tersingkap memperlihatkan luka retak di kepala. Tulang tengkorak terlihat samar di balik daging robek. Darah mengalir dari pelipis seperti air terjun kecil. Tony menempel di dinding. Tangannya mencari pegangan tapi hanya menemukan udara kosong. Pergi kau hantu. Aku tak takut. Bohongnya meski tubuhnya gemetar tak terkendali.
Keringat dingin membasahi punggungnya. Arwah Tiwi tersenyum mengerikan. Giginya hitam dan tajam seperti duri. Tangannya yang dingin seperti es menyentuh leher Tony. Jari-jarinya yang kurus dan membusuk meremas pelan tapi cukup untuk meninggalkan rasa sakit menusuk. Kulit Tony terasa terbakar dingin, seperti disentuh api beku. Aku akan balas. Satu persatu. Kau yang mulai, kau yang pertama rasakan. Bisik arwah itu lagi. Suaranya bergema di kepala Tony seperti gema gua dalam. Tony berteriak panjang. Suaranya memecah malam seperti jeritan binatang disembelih. Tangannya mencoba menepis tapi hanya menembus udara dingin. Arwah Tiwi mencakar lehernya dengan kuku panjang yang tajam. Merobek kulit hingga darah mengalir hangat. Luka dalam seperti cakar harimau. Tidak, ampun. Maafkan aku, Tiwi. Itu kesalahan. Jerit Tony, matanya berair karena sakit dan ketakutan. Tapi arwah itu tak berhenti. Jarinya menekan lebih dalam hingga Tony merasa napasnya tercekat. Dunia berputar, kegelapan menelan penglihatannya. Dan ia pingsan di lantai dengan tubuh menggigil. Pagi harinya Tony bangun dengan tubuh lemas. Cahaya matahari menyusup lewat celah pintu yang masih terbuka. Ia menyentuh lehernya. Merasakan luka cakar dalam yang berdarah kering. Bekas 5 jari yang jelas seperti cap setan. Ini nyata. Dia kembali. Gumamnya sendirian, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ia berdiri goyah, melihat genangan darah hitam di lantai. Yang sudah mengering menjadi noda gelap. Desa mulai ramai dengan suara ayam berkokok. Tapi Tony tahu, malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan. Dia menelepon Edwin dan Jarwo, suaranya bergetar. Kalian harus datang. Tiwi datang semalam. Ini bukan mimpi. Edwin di ujung telepon terdengar ketakutan. Apa? Aku juga mimpi buruk lagi. Kita harus bicara. Jarwo menjawab singkat, aku tahu. Aku rasakan juga. Kita ketemu di warung. Tapi di hati Tony, ia tahu balas dendam baru dimulai. Dan arwah Tiwi tak akan berhenti hingga darah dibalas darah. Di mushola desa, penduduk mulai berbisik tentang hantu perempuan yang terlihat di sungai malam hari. Itu pasti roh Tiwi. Dia tak tenang karena mati tak wajar, kata seorang kakek sambil menggelar sajadah. Ibu Tiwi duduk sendirian di rumah, menatap foto putrinya. Kembalilah dengan damai. Nak, jangan biarkan amarah mengikatmu. Tapi arwah Tiwi sudah bangkit, dan kegelapan malam selanjutnya menanti korban berikutnya. Angin siang berhembus pelan, membawa bisikan samar seperti tangis Tiwi, membuat bulu kuduk warga berdiri tanpa sebab. Desa yang dulu tenang kini diselimuti kabut tak kasat mata, menunggu badai horor yang akan datang. Edwin mulai gelisah sejak pemakaman Tiwi. Tidurnya tak pernah nyenyak lagi. Setiap kali ia bercermin di kamar mandi kecil rumahnya, ia sering melihat bayangan perempuan samar di balik pantulan wajahnya sendiri. Sosok dengan rambut panjang basah yang meneteskan air ke wastafel. Bayangan itu tak pernah jelas, tapi mata merahnya seperti menatap langsung ke jiwa Edwin. Membuatnya mundur ketakutan dan memecahkan cermin sekali waktu dengan pukulan tangan hingga berdarah. Mimpi buruk tentang malam itu semakin sering datang, seperti rekaman ulang yang tak bisa dihentikan. Ia melihat dirinya membalik tubuh Tiwi di lumpur, mendengar jeritannya yang pecah, dan merasakan darah hangat di tangannya meski dalam mimpi. Bangun dengan keringat dingin, Edwin sering berteriak sendirian di malam buta, membuat tetangga mengira ia sakit jiwa. Ini pasti karena stres. Kita harus tetap tenang, gumamnya pada diri sendiri setiap pagi, tapi matanya cekung dan tangannya gemetar saat minum kopi. Suatu malam, setelah matahari terbenam dan desa diselimuti kabut tipis dari sungai, Edwin memutuskan pergi ke warung kecil di pinggir jalan untuk minum tuak, berharap alkohol bisa melupakan bayang-bayang itu. Warung itu ramai dengan petani yang baru pulang dari sawah. Asap rokok mengepul di udara lembab, dan suara tawa mereka bergema. Edwin duduk di bangku kayu lapuh, memesan segelas tuak panas. Satu lagi bang, yang kuat, katanya pada pemilik warung, suaranya lemah. Pemilik warung, seorang lelaki tua bernama Pak Suro, menuang minuman sambil melirik Edwin. Kamu kelihatan capek, Win.
Dengar-dengar desa lagi dihebohkan hantu guru TK itu. Kamu tak takut sendirian malam-malam? Edwin tersenyum paksa, menenggak tuak hingga panas membakar tenggorokannya. Ah, itu cerita karangan orang, Pak. Saya tak percaya hantu. Lagi pula Tiwi sudah dikuburkan. Pak Suro menggeleng pelan. Jangan remehkan, nak. Roh yang mati tak wajar bisa balik. Dulu ayahku cerita soal sundel bolong di hutan sini. Edwin tertawa kecil, tapi dalam hati ia merinding. Ingat mimpi malam sebelumnya di mana Tiwi bangkit dari kubur dengan perut bolong menganga. Setelah beberapa gelas, Edwin menelepon Jarwo dari warung. Suaranya mulai goyah karena mabuk. Kawan, kamu yakin kita aman? Aku dengar desa lagi rame soal hantu. Katanya pelan. Agar tak didengar orang lain, tangannya memegang ponsel erat. Jarwo di ujung sana terdengar tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Tenang saja. Itu cuma gosip dari orang-orang bodoh. Kita sudah buang bukti, tak ada yang tahu. Lupakan saja, minum terus kalau perlu. Edwin mengangguk meski tak terlihat. Baiklah, tapi mimpi-mimpi ini seperti nyata. Tony juga bilang dia dikunjungi. Jarwo memotong, jangan omong kosong. Besok kita ketemu, bahas ini. Pulang dulu, jangan mabuk berat. Edwin menutup telepon, membayar minuman dan melangkah keluar warung. Malam semakin larut, angin dingin menusuk kulitnya, dan jalan setapak menuju rumahnya gelap gulita. Hanya diterangi cahaya bulan samar yang tertutup awan. Saat berjalan, Edwin mendengar langkah kaki pelan di belakangnya, seperti tapak basah di tanah lembab. Semakin dekat meski ia mempercepat langkah. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayang pohon bergoyang. Siapa itu? Jangan main-main. Teriaknya ke kegelapan, suaranya bergema kosong. Langkahnya itu berhenti sebentar, lalu muncul lagi. Lebih cepat, Edwin berlari kecil, napasnya memburu. Tapi tiba-tiba suara itu berpindah ke depan. Saat menoleh lagi, Tiwi berdiri di sana tepat di tengah jalan. Roknya robek compang-camping seperti malam itu. Tubuhnya penuh memar ungu dan goresan merah yang masih basah. Darah menetes dari luka-luka itu ke tanah membentuk genangan kecil. Wajahnya pucat seperti mayat, mata merahnya menyala seperti bara api, dan senyumnya mengerikan. Bibir retak memperlihatkan gigi tajam. Edwin berhenti mendadak. Kakinya lumpuh ketakutan, mulutnya ternganga. Tidak, ini tak mungkin. Kamu sudah mati. Gumamnya mundur pelan sambil menggeleng. Arwah Tiwi melangkah mendekat. Suaranya seperti bisikan angin dingin yang menusuk telinga. Edwin, kau ingat bagaimana kau perlakukan aku dari belakang? Kau robek tubuhku seperti binatang. Sekarang giliranmu rasakan. Senyumnya melebar, tangannya yang kurus dan dingin terulur. Jari-jarinya berakhir dengan kuku panjang hitam seperti duri. Edwin berbalik dan lari sekuat tenaga. Kakinya menghantam genangan air hingga percik. Napasnya tersengal, tapi jalan seolah memanjang tak berujung. Tolong, ada orang. Bantu aku. Jeritnya ke rumah-rumah gelap. Tapi tak ada jawaban. Desa tertidur lelap. Tiba-tiba, dunia arwah Tiwi muncul lagi di depannya. Seperti melompat dari kegelapan, tangannya meraih pinggang Edwin dengan kuat. Jari-jarinya menembus baju dan kulitnya seperti pisau es. Edwin merasakan sakit luar biasa di bagian belakangnya. Seperti ditusuk pisau panas yang berputar dalam daging. Robekan dalam yang membuat darah mengalir deras dari pantatnya. Tulang pinggulnya seperti retak, dan dagingnya tercabik-cabik dari dalam. Dia jatuh berlutut, tangannya mencoba meraih belakang tapi hanya menemukan luka menganga yang basah dan hangat. Darah membasahi celananya hingga menetes ke tanah. Ah, ampun! Maafkan aku, jerit Edwin, suaranya pecah seperti kaca retak. Air mata mengalir bercampur keringat. Tubuhnya menggeliat kesakitan seperti cacing di tanah panas. Arwah Tiwi tertawa pelan. Suaranya bergema seperti gema di gua dalam, penuh kepuasan dan dendam. Terlambat. Rasakan apa yang kurasakan malam itu saat kau tusuk aku tanpa ampun. Sakit ini baru permulaan. Ia menekan lebih dalam. Jari-jarinya bergerak seperti ular di dalam tubuh Edwin, merobek usus dan daging dari belakang, hingga perutnya terasa terbuka. Darah muncrat keluar dari mulutnya saat ia batuk. Edwin meronta, mencoba merangkak menjauh. Tapi kakinya lumpuh, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh seperti api membakar. Kenapa aku? Tolong hentikan.
Aku salah, Tiwi. Aku minta maaf. Tangisnya, suaranya semakin lemah. Darah menggenang di sekitarnya membentuk pola seperti sungai kecil. Arwah Tiwi membungkuk dekat wajahnya. Napas dinginnya membekukan pipi Edwin. Karena kau nikmati saat itu. Sekarang nikmati balasanku. Mati pelan-pelan seperti aku dulu. Ia menarik tangannya keluar dengan suara basah, meninggalkan lubang besar di belakang Edwin. Daging dan darah menempel di jari-jarinya yang ia jilat pelan sambil tersenyum. Edwin ambruk ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Darah terus mengalir hingga napasnya tersengal pendek. Semilawam itu sunyi, hanya suara angin yang membawa jeritannya yang terakhir. Pagi harinya, seorang petani menemukan tubuh Edwin tewas di jalan setapak. Tubuhnya robek dari belakang seperti digorok binatang buas. Luka menganga dari pantat hingga punggung bawah. Ususnya keluar sebagian dan tergantung seperti ular mati. Darah kering membentuk genangan besar yang sudah hitam pekat. Wajahnya membeku dalam ekspresi teror. Mata terbelalak seolah melihat setan. Desa gempar lagi, polisi datang memeriksa. Tapi tak ada jejak selain cakar-cakar aneh di kulitnya. Ini seperti diserang harimau, tapi tak ada binatang liar di sini, kata kepala polisi pada warga. Jarwo dan Tony mendengar berita itu. Wajah mereka pucat, tahu bahwa giliran mereka semakin dekat. Ibu Edwin menangis histeris di depan mayat. Anakku, siapa yang lakukan ini? Tapi tak ada jawaban. Hanya angin pagi yang berhembus membawa bisikan samar seperti tawa Tiwi. Desa semakin gelisah. Cerita hantu menyebar. Dan malam berikutnya menanti korban selanjutnya dengan kegelapan yang lebih pekat. Setelah kematian Jarwo, Tony yang terakhir selamat. Tapi ia tahu teman-temannya mati secara misterius. Tubuh mereka hancur seperti daging yang dicabik binatang buas. Edwin robek dari belakang hingga ususnya tumpah. Jarwo dengan mulut menganga tanpa lidah. Darah mengering di lantai seperti lukisan maut. Tony tak bisa tidur lagi. Setiap malam ia mendengar bisikan angin seperti jeritan Tiwi, dan bayangan di sudut mata seperti rambut basah yang menetes darah. Aku harus pergi dari desa ini. Arwah tak bisa ikut ke kota besar. Gumamnya sendirian di rumah kecilnya, sambil mengemasi tas kain lusuh dengan pakaian kotor dan uang receh dari pekerjaan serabutan. Ia tak berpamitan pada siapapun, bahkan ibunya yang tua renta. Takut jika bicara akan membuat rahasia malam itu bocor. Pagi buta, saat ayam baru berkokok, Tony berjalan kaki ke terminal kecil di pinggir desa. Naik bus reot menuju Solo, kota yang ramai dengan pasar dan keramaian yang ia harap bisa sembunyikan dosanya. Perjalanan itu terasa panjang. Bus berguncang di jalan berlubang. Hujan tipis mulai turun lagi seperti kutukan. Tony duduk di belakang, memandang sawah hijau yang ditinggalkan. Pikirannya melayang ke malam tragis itu. Kenapa aku mulai? Hanya karena nafsu sesaat, sekarang semuanya hancur. Bisiknya pada diri sendiri. Air mata menetes diam-diam. Penumpang lain melirik aneh, seorang ibu tua di sebelahnya bertanya, "Kamu sakit, Nah?" Wajahmu pucat seperti melihat hantu. Tony menggeleng cepat. "Tidak, Bu, hanya capek perjalanan." Tapi dalam hati, ia tahu hantu itu nyata dan mungkin mengikuti seperti bayang-bayang. Bus tiba di Solo sore hari. Kota yang bising dengan suara klakson dan pedagang kaki lima. Tony turun, berjalan ke daerah kumuh di pinggir Kali Bengawan. Mencari hotel murah yang tak bertanya banyak. United Mokan 1, Hotel Surya. Bangunan tua dengan cat mengelupas dan kamar sempit berbau apek. "Satu kamar untuk malam ini," katanya pada resepsionis, seorang lelaki gemuk yang menguap lelah. "Bayar di muka, tak ada refund," sahut lelaki itu sambil melempar kunci. Tony naik tangga kayu berderit, masuk kamar nomor 7, melempar tas ke kasur tipis dan ambruk lelah. Malam tiba cepat di Solo. Lampu neon berkedip di luar jendela, suara musik dangdut samar dari warung sebelah. Tony mencoba tidur, tapi mimpi buruk datang lagi. Tiwi bangkit dari sungai, tubuhnya basah dan robek, tangannya meraih. Dia terbangun berkeringat. Ruangan gelap hanya diterangi cahaya jalanan yang menyusup lewat tirai robek. Tiba-tiba angin dingin berhembus meski jendela tertutup. Lilin di meja menyala sendiri, dengan api biru aneh. Tidak,
Jangan di sini, gumam Tony, duduk tegak dengan tubuh gemetar. Pintu kamar berderit pelan, meski terkunci, dan sosok Tiwi muncul dari kegelapan sudut ruangan. Tubuhnya sekarang seperti sundel bolong dalam legenda Jawa. Perutnya bolong menganga lebar, memperlihatkan rongga hitam berlendir. Darah dan usus menggantung seperti akar pohon busuk. Kulitnya retak-retak dengan luka menganga yang masih menetes cairan kuning busuk. Tony, pemimpin mereka, kau yang mulai semuanya. Yang robek tubuhku dengan tangan kasarmu, kata Tiwi. Suaranya seperti desau angin melalui lubang perutnya, penuh dendam yang membara. Wajahnya hancur, mata merah menyala seperti lava. Rambut basah menutupi separuh muka, tapi bibirnya tersenyum mengerikan. Gigi tajam seperti duri bambu. Tony mundur ke dinding. Tangannya mencari pegangan tapi hanya menemukan udara kosong. Air mata mengalir deras di pipinya. Ampun Tiwi, aku mabuk malam itu. Bukan maksudku menyakitimu begitu. Tolong biarkan aku hidup. Jeritnya, suaranya pecah seperti anak kecil ketakutan. Tubuhnya menggigil hingga gigi beradu. Arwah Tiwi tertawa pelan. Suaranya bergema di ruangan kecil seperti ribuan jeritan kecil. Mabuk, itu alasanmu? Kau tekan aku di lumpur, robek bajuku, dan paksa masuk dengan ganas. Sekarang rasakan sendiri. Ia melangkah mendekat, tangannya yang kurus dan dingin seperti besi dingin meraih dada Tony. Jari-jarinya menembus baju dan kulit dengan mudah, merobek daging dada hingga tulang rusuk terlihat samar. Tony merasakan sakit luar biasa, seperti pisau tumpul mengiris dari dalam. Tubuhnya ditarik-tarik seperti daging yang dipotong-potong hidup-hidup. Kulitnya robek memanjang dari dada ke perut. Darah menyembur hangat membasahi kasur. Tidak, hentikan. Sakit sekali, berteriak Tony. Suaranya semakin serak hingga hilang. Tangannya mencoba menepis tapi hanya menembus dingin yang membekukan. Arwah Tiwi menarik lebih dalam, merobek jantungnya pelan hingga denyutnya terasa seperti ditarik keluar. Darah mengalir deras dari mulutnya saat ia batuk. Ususnya tergantung dari luka menganga di perut seperti ular merah yang bergerak lemah. Kenapa harus aku? Edwin dan Jarwo sudah mati, cukup sudah. Tangis Tony lemah, napasnya tersengal, tubuhnya kejang-kejang di kasur yang sekarang basah darah. Arwah Tiwi membungkuk dekat wajahnya. Napas busuknya menusuk hidung Tony seperti daging mati. Karena kau pemimpin, yang suruh mereka sergap aku. Rasakan robekan yang kau berikan. Sekarang tubuhmu seperti milikku dulu, hancur dan penuh darah. Ia menarik tangannya keluar dengan suara basah, membawa potongan daging dan darah yang menetes. Meninggalkan Tony menggeliat kesakitan. Luka di dadanya menganga lebar hingga tulang terlihat. Darah terus mengalir hingga matanya memudar. Jeritan terakhirnya memecah malam hotel. Tapi suara musik di luar menutupinya, tak ada yang mendengar. Pagi harinya, pelayan hotel menemukan pintu kamar terbuka. Bau amis darah menyengat hingga koridor. Mereka berteriak histeris melihat tubuh Tony tewas di kasur. Robek-robek dari dada hingga perut seperti korban pemerkosaan yang dibunuh dengan sadis. Kulit dan daging tergantung compang-camping. Darah kering membentuk pola aneh seperti tangan perempuan. Mata terbelalak dalam teror abadi. Polisi kota datang, memeriksa tapi tak menemukan pelaku. Hanya luka-luka aneh yang seperti dicabik dari dalam. Berita menyebar ke desa, membuat warga gempar tapi juga lega. Karena kematian misterius berhenti, desa akhirnya tenang. Rumah-rumah kembali ramai malam hari, anak-anak bermain tanpa takut. Tapi legenda arwah Tiwi tetap hidup di cerita rakyat Jawa. Diceritakan di sekitar api unggun atau saat hujan deras. Jangan jahat pada perempuan, atau roh seperti Tiwi akan balas dengan cara mengerikan, kata para tetangga pada anak muda. Ibu Tiwi di rumah kecilnya tersenyum tipis saat mendengar angin berbisik, seolah putrinya akhirnya damai. Legenda itu menjadi peringatan bahwa dendam tak mati dengan tubuh, tapi hidup di angin dan mimpi buruk.